Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Profit Santuy. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai cara mengetahui cukong atau whales masuk ke market. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa itu whales. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, whales itu adalah julukan bagi investor yang menggenggam Bitcoin dan aset kripto lainnya dalam jumlah yang signifikan. Jadi setiap transaksi yang dilakukan itu bisa membuat pasar menjadi bergerak secara signifikan yang mendistorsi harga aset kripto sehingga layaknya dikatakan ikan paus atau whales yang menciptakan ombak. Kemudian, apakah news whales ini bisa kita gunakan untuk entry? Jadi jawabannya adalah bisa ya teman-teman. Oke, jadi untuk cara mengetahuinya itu kita bisa melihat ke akun Twitternya. Nah, akun Twitternya itu ada di whale_alert. Jadi sifatnya kriptokan itu transparan. Jadi kita bisa tahu kapan whales ini masuk. Nah, salah satunya ini di akun whale alert ini memberikan kita informasi siapa saja yang masuk ke exchange ataupun ke wallet dalam jumlah yang besar. Bahkan bisa sampai melebihi dari 1 juta dolar. Nah, kemudian ada 4 jenis transaksi yang diberikan oleh whale alert tersebut. Yang pertama ada transaksi dari exchange ke exchange atau dari market ke market. Kemudian yang kedua ada dari wallet ke wallet. Ketiga ada dari wallet ke exchange. Kemudian yang keempat itu dari exchange ke wallet. Nah, kemudian di sini logo sirine ini saya berikan untuk di bagian ketiga dan keempat karena yang ketiga dan keempat ini cukup membuat market bergerak secara signifikan. Oke, kita ke contoh yang pertama. Itu dari exchange ke exchange. Contohnya dari whale alert ini yang nge-tweet 25 juta USD transfer from Binance to crypto.com. Nah, jadi ini adalah transaksi dari exchange ke exchange. Nah, biasanya ini sentimennya ini kecil dan tidak signifikan pergerakannya. Karena ini bisa saja orang-orang yang melakukan strategi arbitrage, yaitu memindahkan dananya dari satu exchange ke exchange lain. Misalnya di exchange A, harga dari aset kripto di situ lebih murah. Kemudian kita jual di exchange B dengan harga yang lebih mahal. Kurang lebih seperti itu untuk strategi arbitrage. Kemudian contoh yang kedua ada dari wallet ke wallet. Misalkan di sini ada transaksi 80 juta XRP. Ya, transfer from unknown wallet to unknown wallet. Nah, ini maksudnya dari wallet ke wallet. Nah, pertukaran ini biasanya hanya untuk di hold. Jadi orang-orang biasa membeli dari teman-temannya ataupun dari company untuk di hold. Nah, sentimennya ini cenderung netral karena tidak ada transaksi langsung di exchange. Kemudian yang ketiga di sini ada dari wallet ke exchange. Nah, misalkan di sini ada dari 1112 Bitcoin transfer from unknown wallet ke Coinbase, yaitu dari wallet ke exchange. Jadi biasanya di sini itu pengaruhnya tinggi. Nah, di sini pengaruhnya tinggi dilihat dari sirine ini. Jadi semakin banyak sirine yang ada di sini ya di tweet dari whale alert, maka sinyalnya ini semakin penting. Jadi pengaruhnya ini cukup tinggi pengaruhnya ke market. Jadi di sini biasanya dia menjualnya ke exchange. Jadi kita harus mengantisipasi
harga akan bergerak turun. Jadi kalau ada sinyal ini, itu kita harus antisipasi harga itu akan segera bergerak turun. Nah, apalagi sinyal yang seperti ini itu muncul secara terus-menerus, maka ini akan bisa mengakibatkan market menjadi down. Kemudian yang keempat ada dari exchange ke wallet. Nah, di sini sirinenya cukup banyak ya, berarti ini cukup penting atau bisa dibilang transaksinya dalam jumlah yang sangat besar di sini. Sekitar 167.184.903 USDT ya di sini transfer dari Binance ke unknown wallet. Nah, jumlah besar dalam pembelian ini berarti kondisi pasar sedang positif. Jadi dia di sini posisinya sudah membeli aset kripto kemudian di hold. Nah, ini biasanya kita bisa dilakukan short term atau beli karena dia di sini membeli dalam jumlah yang besar. Nah, apalagi jika sinyal ini secara terus-menerus, jadi di sini kita bisa short term beli karena jumlah dari yang dia beli ini sangat besar, otomatis akan dapat mempengaruhi pergerakan market. Nah, kemudian selain dari transaksi dari exchange ke wallet ya, di Well Alert ini pun juga menyediakan informasi mengenai burning token. Contohnya di sini token dari Huobi ya. Dia di sini di burning sebanyak 5.341.707 USD. Kemudian terakhir juga ada informasi mengenai minting. Di sini ada sekitar 10 juta HUSD itu diminting di HUSD Treasury. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini ya, mengenai cara mengetahui cukong masuk ke dalam market. Nah, tentunya ini bisa menjadi sinyal kepada kita sendiri jika ingin transaksi di market. Jadi kita cari tahu dulu cukongnya ini kapan masuk. Nah, apalagi jika teman-teman mengkombinasikan dengan technical analysis yang teman-teman ketahui ya. Dan tentunya ini akan menjadi semakin akurat untuk forecastingnya atau semakin akurat untuk menganalisis marketnya. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, salam profit, salam santai. See you next video.